Satu langkah kecil oleh manusia, sebuah lompatan besar bagi kemanusiaan. Apa yang kita pijak saat ini, yang kita genggam, yang kita lihat, pemberian percuma dari alam bumi pertiwi beserta semestanya. Hak kita hanya untuk menjaga, sebagai ucap terima kasih karena kita sudah terjaga oleh bumi. Namun, dari semua keagungan alam yang ada, semuanya akan ditaklukkan oleh laut. Mungkin kita perlu mengunjungi beribu tempat hanya untuk menemukan satu yang membuat kita merasa terhubung. Tetapi kita bisa datang ke 1000 pantai dan terhubung ke setiap bibirnya. Untung saja aku hidup di Indonesia, tidak perlu terbang dan singgah di lain negara, hanya untuk menjawab seberapa tenang saat berdiri di pinggir pantai. Indah memang, tidak ada yang kurang rasanya. Indah bukan berarti tidak ada tantangan, dan tidak ada yang kurang bukan berarti sudah cukup. Kayaknya alam Indonesia tidak sebanding dengan seberapa banyak masyarakatnya. Tentang bagaimana cara berpikir, berperilaku, menghargai sesama, dan menghargai alam. Tidak peduli ada yang menegur atau tidak, ini adalah masyarakat Indonesia dengan jati dirinya. Jati diri yang mementingkan ego, mementingkan diri sendiri, angkuh terhadap aturan. Tugas kita sebagai terpelajar hanya bisa mengingatkan, memberitahu mana yang harus dilakukan dan yang tidak. Karena alam hanya ada untuk kita nikmati dan syukuri, bukan kita miliki. Namun sekali lagi, ini adalah masyarakat Indonesia dengan jati dirinya. Apa yang terucap di mulut tidak akan didengar, karena mereka butuh bukti. Mereka butuh aksi nyata, katanya. Dan jikalau memang akan percaya tentang apa yang ada di depan mata, maka buktikan dan gerakan. Kita harus memulai apa yang sudah mereka selesaikan agar yang salah tidak kembali terulang. Dan ini fakta tentang sampah yang ada di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada tahun 2021. Jumlah ini menurun 33,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru meningkat 12,63%. Sementara jumlah timbulan sampah pada tahun 2019 sebanyak 29,14 juta ton. Berdasarkan wilayahnya, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2021, yakni 3,65 juta ton. Posisinya disusul oleh Jawa Timur
dengan sampah sebanyak 2,64 juta ton. DKI Jakarta berada di posisi ketiga lantaran menyumbang 2,59 juta ton sampah. Kemudian sampah yang dihasilkan di Jawa Barat sebanyak 2,11 juta ton. Seperti yang sudah kalian dengar, jikalau mereka percaya tentang apa yang ada di depan mata, maka buktikan dan gerakan. Dan ini adalah salah satu upaya kami dalam mengobati alam yang sakit, karena manusia saling mendorong satu sama lain untuk beranjak, saling memberi kata semangat, berjalan bersama, berbicara tentang solusi, berencana untuk mencegah dan menanggulangi, mengajak orang lain untuk berpartisipasi, adalah langkah kecil yang dapat dilakukan. Saling menyadarkan tentang betapa pentingnya kebersamaan untuk saling menjaga hubungan antara kita manusia dengan semesta alam. Sebenarnya semudah itu untuk memberi timbal balik, untuk tidak membiarkan ego menang. Berbicara tentang perubahan memang tidak mudah. Apakah kita akan didengar? Apakah kita akan dilihat? Apakah kita akan mendapat jawaban? Apakah kita bisa mengulurkan tangan untuk mengajak orang lain adalah salah satu cara dari ketidakmudahan dalam melakukan perubahan. Karena biasanya orang-orang hanya segan untuk bertindak. Mereka segan untuk dikritik, segan untuk menerima resiko, hingga ada uluran tangan dan mulut yang mengatakan tidak apa-apa untuk melakukan sesuatu yang baru. Satu akan menjadi dua, dua akan menjadi tiga, tiga akan menjadi empat, dan begitu pun seterusnya. Semua orang akan mengikuti jejak perubahan pada waktunya, akan mengikuti siapapun yang berani untuk melakukan perubahan. Sekarang ada dua pilihan: perbaiki sekarang, atau kamu kehilangan arti rumah.
Indonesia bersih tanpa sampah. 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 Kulihat ibu pertiwi. Saat ini, kondisi Ibu Pertiwi semakin jauh dari kata baik-baik saja. Dengan miris, jika Ibu Pertiwi bisa berbicara, mungkin sudah banyak kata yang mewakilkan. Salah satunya adalah Ibu Pertiwi yang semakin gundul. Mengingat banyak sekali penebangan secara liar dan besar-besaran, yang juga mengakibatkan flora dan fauna kehilangan rumahnya. Dan juga tentunya resapan air yang semakin mendekati kata krisis. Penghijauan adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan. Penghijauan dimulai dengan melakukan persiapan, meliputi penentuan lokasi sasaran, lalu membersihkan area penghijauan, lalu menyiapkan bahan dan alat serta menentukan pola tanam. Langkah selanjutnya yaitu proses penghijauan, dimulai dengan pembuatan lubang untuk tanaman sesuai pola tanam, dan setelah selesai, dilanjutkan dengan pemeliharaan tanaman secara intensif. Langkah yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamatan hutan. Kelestarian bumi akan hilang jika manusia lupa akan kesadarannya untuk menjaga Ibu Pertiwi. Karena dimanapun manusia berada, selalu ada yang namanya keseimbangan alam. Apabila ada yang dihancurkan oleh manusia, maka pasti ada yang dilahirkan oleh alam. Untuk itu, marilah kita saling menjaga hubungan baik dengan alam. Menjaga kelestarian bumi dapat dilakukan dengan cara menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menjaga kelestarian sungai dan pantai. Hal tersebut memang terkesan sederhana, namun memiliki kontribusi yang sangat penting bagi alam. Karena menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu makna yang terkandung dari nilai Pancasila dengan merenungkan setiap kebutuhan diri untuk hidup dalam lingkungan yang lestari, untuk terus membuat anak cucu kita kemudian tetap bisa bertahan hidup di dalam